Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang teknologi dan ketinggalan budaya menurut William F. Cockburn. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Cyrillus Leonardus, dan yang kedua saya sendiri, Aulia Sandibua. Yang ketiga, Indriana Sanjaya, dan yang keempat, Meliana Pasa. Yang kelima, Misela Florencia Janis. Langsung saja ke latar belakang William F. Cockburn. William F. Cockburn lahir di Butler, Gregoria pada tanggal 29 Juni 1886. Setelah beliau lulus dari Universitas Penyalur Tekstil Gregoria pada tahun 1905, beliau menginginkan untuk memasuki pekerjaan profesional. Cockburn kemudian memulai studinya pada bidang sosiologi. Beliau adalah seorang profesor sosiologi di sebuah perguruan tinggi di Portland, Oregon. Selama 4 tahun, beliau berada di sana. Kemudian beliau kembali ke Universitas Columbia pada tahun 1927. Cockburn dipanggil ke Chicago untuk mengajar pada sebuah perguruan tinggi. Beliau menerima gelar akademis kehormatan LLD dari alma maternya dan juga dari Universitas Carolina Utara. W.F. Cockburn merupakan ilmuwan pertama yang melakukan penelitian terperinci mengenai proses perubahan yang sebenarnya terjadi. Beliau telah mengemukakan beberapa teori. Suatu yang terkenal mengenai perubahan dalam masyarakat, yaitu cultural lag, artinya ketinggalan kebudayaan, adalah perbedaan antara tarif kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat. Yang kedua, pembahasan A. Teori teknologi dan ketinggalan budaya atau cultural lag menurut William F. Cockburn. Menurut Cockburn, teknologi adalah mekanisme yang mendorong perubahan. Manusia selamanya berupaya memelihara dan menyesuaikan diri dengan alam yang senantiasa diperbarui oleh teknologi. Sumbangan dari William F. Cockburn yang paling terkenal terhadap bidang sosiologi adalah konsepnya tentang ketinggalan budaya atau cultural lag. Konsep itu mengacu kepada kecenderungan dari kebiasaan-kebiasaan sosial dan pola-pola organisasi sosial yang tertinggal di belakang atau lag behind, perubahan kebudayaan material. Pemikiran-pemikiran Cockburn dapat digolongkan dalam pendekatan perilaku atau behaviorisme. Maka Cockburn dalam karya Social Change with Respect to Culture and Original Nature mengemukakan yang pertama, perilaku manusia merupakan produk warisan sosial atau budaya, bukan produk-produk faktor-faktor biologis yang diturunkan lewat keturunan. Yang kedua, kenyataan sosial pada dasarnya terdiri atas pola-pola perilaku individu yang nyata dan konsekuensi-konsekuensinya. Yang ketiga, perubahan-perubahan kebudayaan material terbentang mulai dari penemuan awal, sedangkan kebudayaan non-material yang akhirnya berkonsekuensi harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan-kebudayaan material. Kebudayaan non-material yang tidak mampu mengejar kecepatan perubahan dalam kebudayaan material yang harus maju. Hasilnya adalah suatu ketegangan yang harus meningkat antara budaya material dan dengan non-material. Teori materialis atau materialis teori. Cockburn memusatkan perhatian pada perkembangan teknologi dan ia menjadi terkenal karena mengembangkan ide mengenai ketertinggalan budaya dan penyesuaian tak terelakkan dari faktor-faktor kebudayaan terhadap teknologi. Teori ketertinggalan kebudayaan ini melibatkan dua variabel yang telah menunjukkan penyesuaian pada waktu tertentu. Tetapi karena penciptaan atau penemuan baru, salah satu variabel berubah lebih cepat daripada variabel lain. Dengan kata lain, bila laju perubahan bagian-bagian yang saling tergantung dari sebuah kebudayaan tidak sama, maka kita berhadapan dengan kondisi ketertinggalan kebudayaan
dan penyesuaian selanjutnya kurang memuaskan dengan tujuan yang dicapai mula-mula. Untuk mengejar ketertinggalan ini, diperlukan penerapan sistem dan pola pendidikan yang berdisiplin tinggi. Contoh, akibat kenaikan harga BBM, pemerintah mengkonversi bahan bakar minyak menjadi gas dengan cara mensosialisasikan tabung gas ke masyarakat. Namun, berhubung sebagian masyarakat belum siap terkait dengan kenyamanan dan keamanan penggunaan tabung gas, maka masyarakat kebanyakan menolak konversi tersebut. Kondisi demikian menunjukkan adanya ketertinggalan budaya atau cultural lag oleh sebagian masyarakat terhadap perubahan budaya dan perkembangan kemajuan teknologi. Teori materialis yang disampaikan oleh William F. Cockburn pada intinya mengemukakan bahwa penyebab dari perubahan adalah ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa yang mempengaruhi pribadi mereka. Meskipun unsur-unsur sosial satu sama lain terdapat hubungan yang berkesinambungan, namun dalam perubahan ternyata masih ada sebagian yang mengalami perubahan, tetapi sebagian yang lain masih dalam keadaan tetap atau statis. Perubahan teknologi akan lebih cepat dibanding dengan perubahan pada perubahan budaya, pemikiran, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma yang menjadi alat untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu, perubahan seringkali menghasilkan kejutan sosial yang pada gilirannya akan memunculkan pola-pola perilaku baru, meskipun terjadi konflik dengan nilai-nilai tradisional. Dua, cara teknologi mengubah kebudayaan. William F. Cockburn mengumpulkan suatu pandangan mengenai perubahan sosial yang didasarkan pada teknologi. Menurutnya, teknologi mengubah masyarakat melalui 5 proses, yaitu A. Penciptaan atau invensi. Cockburn mengidentifikasikan penciptaan sebagai suatu kombinasi unsur dan bahan yang ada untuk membentuk unsur dan bahan yang baru. Kita biasanya hanya memikirkan penciptaan sebagai suatu yang bersifat material, seperti komputer, namun ada juga yang disebut dengan penciptaan sosial, contoh kapitalisme, birokrasi, korporasi, dan lain-lain. Sebagaimana telah kita lihat, penciptaan sosial dapat memberikan konsekuensi besar terhadap hubungan dengan orang lain. B. Penemuan atau discovery. Cockburn mengidentifikasikan penemuan sebagai suatu cara baru melihat kenyataan sebagai suatu proses perubahan kedua. Kenyataannya sendiri sudah ada, tetapi orang baru melihatnya untuk pertama kali. Salah satu contohnya adalah penemuan Amerika Utara oleh Columbus yang membawa konsekuensi besar sehingga mengubah perjalanan sejarah manusia. C. Difusi atau diffusion. Cockburn menekankan bahwa difusi penyebaran suatu penciptaan dan penemuan dari suatu wilayah ke wilayah lain dapat berakibat besar pada kehidupan orang. Difusi juga mencangkup pula penyebaran ide, sebagaimana ide kewarganegaraan mengubah struktur politik di seluruh dunia. Ide tersebut menggusur raja sebagai sumber otoritas yang tidak dapat digugat. Konsep kesetaraan gender sekarang sedang dikumandangkan di seluruh dunia. Meskipun konsep kesetaraan gender dianggap lazim di beberapa bagian dunia, ide bahwa penolakan hak seseorang atas dasar jenis kelamin adalah suatu tindakan keliru masih merupakan suatu ide yang revolusioner di beberapa kebudayaan. D. Akumulasi. Akumulasi dihasilkan lebih dari banyaknya unsur baru yang ditambahkan kepada satu kebudayaan dibanding dengan unsur-unsur lama yang lenyap dari kebudayaan bersangkutan. E. Penyesuaian. Penyesuaian mengacu pada masalah yang timbul dari saling ketergantungan seluruh aspek kebudayaan. Sebagai contoh, penemuan di bidang ekonomi tanpa terelakkan akan mempengaruhi pemerintah menurut cara tertentu. Pemerintahan terpaksa menyesuaikan diri terhadap situasi yang dihadapkan oleh perubahan ekonomi atau teknologi baru akan mempunyai dampak terhadap keluarga, memaksa keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, meskipun penemuan teknologi berkaitan langsung dengan keluarganya.
B. Pandangan teori teknologi dan ketinggalan budaya atau cultural lag terhadap manusia. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu yang patut kita syukuri karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakannya. Namun tidak semua kemajuan yang telah dicapai tersebut membawa dampak positif, di antaranya yang harus dikerjakan. Di antaranya kemajuan yang telah dicapai tersebut ternyata dapat membawa dampak negatif bagi manusia. Di bawah ini akan dipaparkan dampak positif atau keuntungan dan negatif atau kerugian dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. A. Dalam bidang sosial, keuntungannya kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Kerugiannya dengan semakin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang aslinya berupa face-to-face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis. Dengan pesatnya teknologi informasi, baik di internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi, maupun kekerasan semakin mudah. B. Dalam bidang pendidikan, keuntungan informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Kerugiannya, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HKI karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiaristis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. C. Pandangan teori teknologi dan ketinggalan budaya kultural lain terhadap masyarakat. Berkembangnya teknologi dan internet begitu pesat baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Kehadirannya sudah dianggap sebagai kebutuhan yang harus ada, dan itu semua membawa perubahan yang revolusioner terhadap cara hidup dan aktivitas kita sehari-hari tanpa terkecuali berbagai hal yang dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dengan adanya kemudahan dalam memperoleh informasi. Semua orang dapat menikmati tanpa membedakan usia, status, agama, suku, dan sebagainya. Tetapi yang perlu diingat bahwa di balik kemudahan itu ada sesuatu yang tersembunyi, yang kita sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Kita tidak tahu apakah yang tersebut memiliki efek positif ataukah negatif, baik ataukah jahat. Namun yang terpenting kita harus selalu menyikapi positif terhadap apa yang masuk dan harus memberikan filter sebagai antisipatif di dalam menerima sesuatu yang baru dari suatu kemajuan peradaban IT yang saat ini sudah di hadapan kita. Kemajuan teknologi yang sangat pesat dewasa ini telah merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena teknologi yang semakin mutakhir tersebut menawarkan berbagai kemudahan serta gaya hidup yang terkadang justru meninggalkan pola-pola yang bersifat tradisional. Tidak dapat kita membayangkan betapa sepinya dunia ini tanpa kehadiran TV, radio, surat kabar dan juga internet yang belakangan ini mulai digadungi masyarakat, terbukti dengan menjamurnya warung-warung internet baik di kota besar maupun kota-kota kecil. Akibatnya, tanpa dukungan masyarakat yang merasa yang tidak terlibat terjadilah gap yang sangat jauh antara masyarakat pedesaan atau lingkup masyarakat tradisional dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini mengakibatkan berimbangan yang antara banyaknya informasi yang disampaikan dengan menggunakan teknologi komunikasi yang semakin canggih dibandingkan proses penerimaan informasi tersebut kepada masyarakat luas.
khususnya mereka yang tinggal di pedesaan atau tradisional. D. Pandangan teori teknologi dan ketinggalan budaya kultural Leng terhadap kehidupan sehari-hari. 1. Dalam bidang ekonomi. Keuntungan semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan kerja. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-governance dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Kerugian dengan mudahnya melakukan transaksi di internet yang menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. 2. Dalam bidang pemerintah. TIK yang dikembangkan dalam pemerintah atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Kerugian. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah yang akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. William F. Ockburn mengidentifikasi teknologi sebagai penyebab dasar perubahan sosial, yaitu melalui 5 proses, yaitu penciptaan, penemuan, difusi, akumulasi, dan penyesuaian. Istilah ketinggalan budaya merujuk pada kebudayaan simbolis yang tertinggal di belakang perubahan teknologi. Ketinggalan budaya menggambarkan bagaimana beberapa unsur kebudayaan tertinggal di belakang perubahan yang bersumber pada penciptaan, penemuan, dan difusi. Kesenjangan ini akan menyebabkan kejutan sosial pada masyarakat. Kebudayaan material adalah sumber utama kemajuan. Menurut Ockburn, teknologi adalah mekanisme yang mendorong perubahan. B. Saran. Suatu perubahan haruslah disikapi dengan pengetahuan dan arif. Begitu pula dengan kemajuan teknologi informasi agar kemajuan tersebut dapat membantu dan memudahkan kita dalam mendapatkan maupun bertukar informasi, bukannya malah membawa kita ke dalam hal-hal yang negatif. Kemajuan teknologi informasi telah banyak membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui cara yang tepat dalam menyikapi kemajuan teknologi informasi yang tersebut untuk menghindarkan pengaruh dari hal-hal yang negatif yang turut dibawa oleh kemajuan teknologi informasi. Demikian dari kelompok kami. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau beberapa penataan yang menyinggung. Saya berterima kasih juga kepada Ibu Guru. Terima kasih.